Di sebuah hotel mewah yang ramai, ada seorang resepsionis hotel bernama Savitri. Tak pernah terbayang olehnya bahwa sebuah tindakan kecil yang ia lakukan untuk membela seorang nenek akan mengubah takdir hidupnya selamanya. Kisah ini bukan sekadar tentang keberanian, tetapi tentang bagaimana kebaikan bisa mengubah dunia seseorang, bahkan tanpa disadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih sudah mampir ke channel Berkisah. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan. Mari kita mulai ceritanya. Pada pagi yang cerah hari ini, suasana di Hotel Grand Wisata terasa sibuk seperti biasa. Sebuah hotel mewah yang terletak di pusat kota, dikelilingi oleh gedung-gedung tinggi, pusat perbelanjaan mewah, dan keramaian kehidupan kota metropolitan. Setiap hari, ribuan orang datang dan pergi, meninggalkan kesan sementara dalam kehidupan hotel yang serba sibuk ini. Savitri, seorang pegawai resepsionis yang masih muda, bekerja dengan tekun di meja depan. Sebagai resepsionis, tugasnya bukan hanya untuk menyambut tamu dengan senyum ramah, tetapi juga untuk menangani segala macam urusan yang datang. Mulai dari permintaan kamar, informasi tentang fasilitas hotel, hingga masalah tak terduga yang kadang muncul tanpa pemberitahuan. Meski tampaknya pekerjaan ini sederhana, ada tantangan besar yang harus dihadapi setiap harinya. Savitri tahu bahwa pelayanan yang buruk bisa mengubah citra hotel yang sudah terkenal. Sebagai pegawai yang bekerja di hotel mewah, ia selalu berusaha menjaga standar pelayanan yang tinggi, meskipun seringkali harus melawan rasa lelah yang menumpuk. Ia sudah terbiasa dengan rutinitas yang monoton, meskipun sesekali ada tamu yang datang dengan permintaan khusus yang memerlukan perhatian ekstra. Semua itu, menurutnya, adalah bagian dari pekerjaan yang harus dilakukan dengan sepenuh hati. Hari itu, Savitri merasa agak cemas. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda di antara ribuan tamu yang datang dan pergi. Pagi itu, seorang wanita tua dengan wajah lelah dan tubuh yang kurus berjalan memasuki hotel, dengan langkah yang hati-hati. Nenek itu mengenakan pakaian yang agak lusuh, sepertinya sudah lama dipakai, dan membawa sebuah tas kecil yang tampaknya sudah banyak digunakan. Wajahnya yang penuh keriput dan rambut yang sudah memutih menyiratkan umur yang sangat tua. Namun ada sesuatu yang hangat dan damai di dalam tatapan matanya. Meskipun penampilannya tidak mencolok, nenek itu memiliki aura yang sulit diabaikan. "Selamat pagi, Nenek. Apa yang bisa saya bantu?" tanya Savitri dengan senyum yang tulus, berusaha memberikan sambutan terbaik seperti yang sudah ia lakukan setiap hari kepada tamu lainnya. Namun, ada sesuatu yang membuat Savitri merasa tidak biasa saat melihat nenek itu. Mungkin karena penampilan nenek yang tampaknya kurang cocok dengan suasana hotel mewah tersebut, atau mungkin juga karena aura kelelahan yang tampak begitu mendalam di wajahnya. Tetapi, tak ada alasan untuk tidak bersikap ramah. Nenek itu berterima kasih, lalu dengan suara parau menjelaskan bahwa ia hanya ingin menginap semalam di hotel tersebut. Setelah menyelesaikan proses check-in, Savitri mengantar nenek itu ke kamar. Sepanjang perjalanan, mereka berbincang-bincang ringan. Nenek itu menceritakan bahwa ia datang dari luar kota untuk bertemu dengan keluarganya yang sudah lama tidak ia temui. Suaranya sangat lembut dan tenang, meskipun terkadang terdengar ragu, seolah nenek itu berbicara dengan hati-hati. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti mengandung banyak pengalaman hidup, seolah dunia telah memberinya pelajaran berharga selama bertahun-tahun. Namun, ketika nenek itu melangkah ke dalam kamar, Savitri merasa ada sesuatu yang ganjil. Perasaan ini, meskipun kecil, tidak bisa diabaikan begitu saja. Savitri melanjutkan pekerjaannya dengan rasa curiga yang samar. Kejadian berikutnya, di luar dugaan,
akan mengubah seluruh hidup Savitri dalam waktu yang sangat singkat. Ketika ia kembali ke meja resepsionis, ia mendengar suara ribut dari arah lobi. Suara seorang pria yang berbicara dengan nada tinggi, penuh ketegangan. Pria tersebut adalah tamu yang baru saja check-in. Seorang lelaki muda yang mengenakan jas rapi dan tampak seperti pebisnis sukses. Pria itu mendekati Savitri dengan ekspresi marah di wajahnya. "Itu nenek tadi. Saya yakin dia mengambil barang saya. Saya melihatnya membawa tas yang bukan miliknya," ujar pria itu dengan nada tinggi, menarik perhatian tamu lainnya yang sedang duduk di lobi. Matanya penuh dengan kecurigaan, dan tubuhnya terjaga dengan ketegangan. Ia menunjuk ke arah nenek yang sedang duduk di sudut, tampak begitu tenang dan tidak memperhatikan keributan yang terjadi di sekelilingnya. "Pak, saya minta maaf jika ada kesalahpahaman. Tapi saya rasa nenek itu tidak mungkin melakukan hal seperti yang Anda tuduhkan," jawab Savitri dengan nada hati-hati. Ia merasa tak enak hati, tetapi dalam hatinya ia merasa yakin bahwa tuduhan tersebut tidak beralasan. "Kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan semuanya aman." Savitri berusaha tetap tenang, meskipun ketegangan mulai merayap dalam dirinya. Namun, pria itu tidak menerima penjelasan dengan mudah. "Saya ingin Anda memeriksa sekarang juga. Saya yakin tas saya hilang, dan saya melihat dia membawa sesuatu yang mencurigakan." Tindakannya semakin keras, semakin mencolok, dan semakin banyak tamu yang memperhatikan insiden tersebut. Beberapa tamu bahkan mulai berbisik, bertanya-tanya apakah apa yang dituduhkan pria tersebut benar. Savitri merasakan semakin beratnya tekanan, tetapi ia tahu, ia harus mengambil keputusan yang bijak. Jika tidak, reputasi hotel bisa dipertaruhkan. Dalam situasi yang semakin tegang itu, Savitri tahu bahwa ia harus menjaga ketenangannya. Meskipun nalurinya memberitahunya bahwa pria tersebut mungkin saja salah paham, ia tidak bisa mengabaikan tuduhan yang telah dilontarkan. Ia mengajak pria tersebut untuk berbicara lebih lanjut di ruang terpisah, agar tidak menambah keributan di lobi yang mulai menarik perhatian lebih banyak tamu. "Pak, mari kita bicarakan ini dengan tenang. Saya akan pastikan semuanya berjalan dengan baik," kata Savitri mencoba untuk meredakan situasi yang semakin memanas. Setelah beberapa saat, mereka tiba di ruang staf, di mana Savitri memutuskan untuk meminta petugas keamanan untuk memeriksa barang-barang yang dibawa oleh nenek tersebut. Keputusan ini diambil bukan karena ia curiga, tetapi untuk memastikan bahwa tidak ada kekeliruan yang bisa merusak nama baik hotel. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada kesalahan, meskipun ia merasa bahwa nenek itu tampaknya tidak bersalah. Sementara itu, pria muda yang marah itu tetap tidak bisa menyembunyikan kecurigaannya. "Saya tidak akan tinggal di hotel ini jika masalah ini tidak segera diselesaikan," tambahnya dengan nada yang penuh tuntutan. Kejadian tersebut mulai menjadi perhatian para tamu lain yang ada di sekelilingnya, dan Savitri merasa bahwa ia berada di tengah dilema yang sangat sulit. Ia tidak bisa membiarkan keadaan ini berlarut-larut, namun ia juga tidak ingin menyakiti perasaan seorang tamu yang sudah berusia lanjut. Petugas keamanan yang telah diminta untuk memeriksa barang-barang yang dibawa oleh nenek itu akhirnya datang, dan mereka membawa nenek tersebut ke ruang penyelidikan. Savitri menyaksikan dengan hati yang berdebar-debar ketika nenek yang terlihat begitu lelah itu harus menjalani pemeriksaan yang menyakitkan, meskipun tanpa adanya bukti yang jelas. Semua barang bawaan nenek tersebut diperiksa satu persatu, mulai dari tas hingga pakaian yang dikenakan. Savitri merasa semakin tidak nyaman, tetapi ia tahu bahwa ini adalah prosedur yang harus dilalui untuk menghindari masalah yang lebih besar. Setelah beberapa saat yang sangat menegangkan, pemeriksaan selesai. Semua barang yang dibawa nenek tersebut ditemukan aman, tidak ada yang mencurigakan. Pria yang sebelumnya menuduh nenek itu akhirnya mulai merasa malu.
Wajahnya merona merah setelah menyadari bahwa ia telah melakukan tuduhan yang salah. Ia meminta maaf dengan enggan, dan Savitri hanya bisa tersenyum kecil, berusaha untuk tidak menunjukkan perasaan kecewa terhadap sikapnya. Meski begitu, perasaan Savitri tetap berat. Kejadian ini meninggalkan bekas di hati Savitri. Ia tidak bisa memahami bagaimana seseorang bisa begitu mudah menuduh tanpa bukti yang jelas. Meskipun pria itu sudah meminta maaf, ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang harus ia pertanyakan tentang kehidupan ini. Dalam benaknya, ia teringat tentang kata-kata orang tua, bahwa kejujuran adalah hal yang paling penting. Tetapi di dunia yang penuh dengan kecurigaan seperti ini, apakah kejujuran bisa selalu diterima dengan adil? Keesokan harinya, kehidupan di hotel kembali seperti biasa. Savitri kembali ke rutinitas kerjanya, meskipun di dalam hatinya masih terbayang kejadian semalam yang membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Namun, yang tak ia tahu adalah bahwa tindakan kecilnya untuk membela nenek tersebut akan menarik perhatian seseorang yang sangat penting. Seorang pria yang mengenakan jas resmi dan tampak sangat terorganisir, tiba-tiba muncul di meja resepsionis. "Saya ingin bertemu dengan Savitri," kata pria itu dengan suara tenang namun penuh wibawa. "Saya Arif, anak dari ibu yang menginap di hotel ini kemarin. Apakah dia sedang bekerja di sini?" Savitri terkejut mendengar nama itu. Ia ingat bahwa nenek yang ia bantu semalam memang menceritakan tentang anaknya, tetapi tidak ada petunjuk bahwa anak nenek itu adalah seorang bos besar di dunia bisnis. Dengan penuh rasa ingin tahu, Savitri akhirnya bertemu dengan Arif, pria yang ternyata adalah seorang CEO dari perusahaan besar yang memiliki banyak cabang di luar negeri. Arif memandang Savitri dengan serius, namun matanya menunjukkan rasa terima kasih yang dalam. "Savitri, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan hati kamu kemarin. Kejujuran dan keberanian kamu untuk membela ibu saya, meskipun dia tidak membawa kekayaan atau status, itu sangat luar biasa," katanya dengan nada yang penuh rasa hormat. "Saya sangat menghargai tindakanmu, dan saya ingin memberikan kesempatan untuk bekerja di perusahaan kami." Savitri hampir tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Sebagai seorang pegawai hotel biasa, ia tidak pernah membayangkan bisa bekerja di perusahaan besar seperti yang dimaksud Arif. Begitu banyak pertanyaan yang muncul dalam pikirannya. Apakah ini nyata? Apakah saya benar-benar siap untuk menerima tantangan ini? Pikirnya. Namun, kesempatan yang datang tak mungkin disia-siakan. Savitri merasa dunia seolah terbalik ketika mendengar tawaran dari Arif. Kesempatan seperti ini datang begitu tiba-tiba, dan dalam sekejap, ia dihadapkan pada sebuah pilihan besar dalam hidupnya. Namun, meskipun hatinya merasa cemas, ia juga merasa ada harapan baru yang terbuka di depan mata. Meninggalkan pekerjaan yang sudah ia jalani selama ini tentu bukan keputusan yang mudah, terutama mengingat kenyamanan dan kedamaian yang selama ini ia rasakan. Namun, di sisi lain, kesempatan bekerja di perusahaan besar seperti yang ditawarkan Arif juga merupakan pintu yang tidak bisa ia biarkan tertutup begitu saja. Dengan hati yang penuh kebimbangan, Savitri akhirnya memutuskan untuk mengikuti langkah selanjutnya. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang bisa membawanya lebih jauh, tidak hanya dalam hal karir, tetapi juga dalam hal pembelajaran hidup yang lebih luas. Arif memberi waktu untuk berpikir, namun juga menyampaikan dengan tegas bahwa perusahaan membutuhkan seseorang yang berintegritas dan memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan, seperti yang telah ditunjukkan Savitri. Setelah beberapa hari berpikir, Savitri akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Ia merasa bahwa hidupnya tidak akan berubah jika ia terus berada di tempat yang sama. Ia ingin berkembang, belajar lebih banyak tentang dunia yang lebih besar, dan berkontribusi lebih banyak pada masyarakat melalui perusahaan tempat Arif bekerja.
Savitri menulis surat pengunduran diri dari hotel dengan perasaan campur aduk. Namun ada rasa syukur yang mendalam karena selama ini ia telah bekerja dengan baik dan mendapat pengalaman berharga. Hari terakhirnya di hotel terasa penuh dengan perasaan yang tidak mudah untuk dijelaskan. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman kerjanya dengan senyuman yang penuh arti. Beberapa teman kerja bahkan mengungkapkan kekagumannya terhadap keputusan besar yang diambil Savitri. Meskipun mereka tahu bahwa perjalanan Savitri tidak akan mudah. Namun, mereka juga tahu bahwa Savitri memiliki keteguhan hati yang luar biasa, dan mereka percaya ia akan sukses di tempat baru. Saat Savitri meninggalkan hotel itu, ia tidak bisa menahan air matanya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang telah membawa dirinya sejauh ini. Di sisi lain, ia juga merasa penuh dengan kekhawatiran akan masa depan yang tidak pasti. Namun, ia tahu bahwa setiap langkah dalam hidup memiliki tantangannya masing-masing, dan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, seseorang harus berani melangkah keluar dari zona nyaman. Di perusahaan Arif, Savitri memulai hidup baru yang penuh dengan tantangan. Dia diberi tugas-tugas penting yang membutuhkan keahlian dan keterampilan yang lebih tinggi. Tetapi berkat tekad dan semangat belajar yang besar, ia mulai menyesuaikan diri dengan dunia kerja yang lebih profesional. Meskipun terkadang merasa terintimidasi oleh orang-orang di sekitarnya yang memiliki pengalaman lebih, Savitri tetap berusaha memberikan yang terbaik. Keberaniannya untuk mengambil risiko besar dalam hidup ternyata tidak sia-sia. Di setiap tantangan, ia belajar lebih banyak tentang dunia bisnis, tentang bagaimana menjalankan perusahaan yang besar, serta bagaimana cara berinteraksi dengan berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda. Namun, yang paling berharga bagi Savitri bukan hanya keterampilan yang ia pelajari di dunia bisnis, tetapi juga bagaimana ia semakin memahami arti kehidupan dan nilai-nilai yang harus dipegang teguh. Ia semakin menyadari bahwa kebaikan hati, kejujuran, dan integritas adalah hal yang akan selalu dikenang oleh orang-orang, terlepas dari seberapa besar atau kecil peran yang kita mainkan dalam kehidupan mereka. Ini adalah pelajaran berharga yang dia pelajari dari nenek yang dibelanya dulu, dan dari Arif yang memberi kesempatan kedua dalam hidupnya. Waktu berlalu, dan Savitri semakin menanjak dalam karirnya. Kepercayaan yang diberikan Arif kepadanya membuahkan hasil. Ia bukan hanya menjadi karyawan yang kompeten, tetapi juga menjadi sosok yang dihormati oleh rekan-rekannya. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta nasihat, dan Savitri selalu berusaha untuk membantu mereka dengan sepenuh hati. Karena ia tahu betul betapa pentingnya sebuah dukungan ketika seseorang sedang berjuang untuk meraih impian mereka. Namun, ada satu momen yang paling berkesan dalam perjalanan karir Savitri. Suatu hari, ia diundang untuk berbicara di depan sekelompok besar pegawai perusahaan, sebagai pembicara tamu dalam sebuah acara pelatihan tentang pengembangan diri dan profesionalisme. Ketika ia berdiri di atas panggung, ia teringat kembali pada masa-masa awalnya sebagai seorang pegawai hotel yang sederhana, di mana ia tidak pernah membayangkan bahwa ia bisa berada di posisi ini. Ia menyadari bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil dengan niat yang baik telah membawanya ke titik ini. Dengan penuh keyakinan, Savitri berbicara di depan audiens tentang pentingnya mengikuti hati nurani, tentang keberanian untuk berdiri di pihak yang benar, dan tentang bagaimana kebaikan hati bisa membuka banyak pintu yang tak terduga. Ia mengingatkan semua orang bahwa meskipun hidup penuh dengan ketidakpastian dan tantangan, jika kita menjalani hidup dengan penuh integritas, maka kesuksesan yang sesungguhnya akan datang, meski mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kehidupan Savitri terus berkembang, dan ia semakin menyadari bahwa apa yang ia jalani bukan hanya tentang pencapaian materi atau kekuasaan, tetapi tentang bagaimana ia bisa memberikan dampak positif bagi orang lain. Ia bertekad untuk tidak hanya menjadi sukses secara profesional,
tetapi juga menjadi pribadi yang dapat menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejaknya, berani menghadapi tantangan, dan selalu berbuat baik kepada sesama. Pada akhirnya, Savitri menemukan bahwa hidup bukan tentang berapa banyak yang kita miliki atau seberapa besar kekuasaan yang kita dapatkan, tetapi tentang bagaimana kita bisa memberikan dampak yang baik bagi dunia di sekitar kita. Keputusan untuk membela nenek yang tampaknya hanya seorang wanita tua yang tak berarti, telah membawanya pada sebuah perjalanan yang jauh lebih besar, penuh dengan kebijaksanaan dan pemahaman hidup yang mendalam. Kisah Savitri menjadi bukti nyata bahwa dalam setiap langkah hidup, tidak ada tindakan baik yang sia-sia. Kebaikan hati dan keberanian untuk melakukan hal yang benar akan selalu membuahkan hasil yang luar biasa. Dan jika kita berani mengikuti hati nurani, tak ada yang tidak mungkin. Semoga kisah ini bisa menginspirasi dan memberi motivasi bagi kita semua untuk terus berbuat baik. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pendapat atau pengalaman Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.